Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Rock the Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, dua suara teredam terdengar hampir bersamaan. Saat Shoyan baru saja jatuh dengan kaki terakhirnya, dia merasa seperti disambar petir dari belakang. Kemudian tenggorokannya terasa manis dan kakinya terangkat dari tanah karena benturan dorongan itu. Sehingga tubuh Shoyan yang tak terkendali menabrak banyak sekali puing di sepanjang jalan. Lalu tenggelam dalam kedinding batu di jauhan. Bahkan penguasa berat di tangannya meninggalkan jejak puluhan kaki di tanah. Dan darah yang mengalir dari sudut mulutnya mekar menjadi serangkaian bunga plum di udara. Tapi kedua pria berpakaian putih di lautan api itu juga berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada Shoyan. Setelah bertabrakan dengan penguasa api surgawi ribuan kali, mereka berdua menderita setidaknya puluhan pukulan berat dari Shoyan, sehingga hampir tidak ada tulang di tubuh mereka yang terkilir. Mereka jatuh ke tanah dan darah tampak seperti minyak menodai separuh tubuh mereka menjadi merah. Kekuatan gabungan dua dodi bintang 5 memang luar biasa. Shoyan meludahkan lumpur dan pasir yang menempel di sudut mulutnya, dan dengan sedikit getaran semangat juangnya, dia menopang dirinya sendiri dan mengebor keluar dari tebing. Setelah merenggangkan otot-ototnya sedikit, Shoyan merasa seolah-olah tidak ada tempat di tubuhnya yang tidak sakit, terutama sensasi kesemutan di punggungnya yang membuat Shoyan terengah-engah. Tapi tetap saja itu menguntungkan. Saya hanya menderita luka ringan, tetapi sebagai gantinya, dua dodi bintang 5 yang kuat kehilangan efektivitas tempur mereka untuk sementara. Jadi akun ini ada transaksi yang bagus. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya. Shoyan menopang penguasa api surgawi dengan kedua tangannya, menyipitkan matanya sedikit, menatap pria berpakaian putih yang mendekat dengan seringnya di sudut mulutnya. Dua pria berpakaian putih lainnya saling memandang dan keterkejutan terlihat di mata mereka, karena kekuatan Shoyan jauh melampaui harapan mereka, dan sama sekali tidak dapat dianggap sebagai dodi bintang 4 biasa. Lawannya tangguh dan kekuatannya jauh melampaui informasi yang kita miliki, jadi kita harus melakukan yang terbaik. Ekspresi tekad terpancar di mata kedua pria itu, dan api biru yang berkobar tiba-tiba muncul dari tubuh mereka. Saat api masuki tubuh mereka, momentum kedua pria itu terus meningkat. Setiap kali mereka melangkah dan akan terdengar suara mendesis kecil, dan gumpalan asap putih akan membumbung, meninggalkan jejak hangus sedalam setengah inci di tanah batu biru yang keras. Api surgawi. Ini api surgawi yang dapat memadatkan. Pupil mata Shoyan menyusut dengan cepat, menatap api biru menyebar tertiup angin. Dia tahu betul kekuatan api surgawi, jadi api surgawi ini bisa memadat. Kekuatannya pasti akan lebih besar lagi. Jadi menghadapi dodi bintang 5 yang memiliki api surgawi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Sehingga mata Shoyan menjadi semakin khawatir. Tetapi setelah diperhatikan lebih dekat, meskipun ada energi kuat yang terkandung di permukaan api biru yang telah memadat itu, jarak antara api itu dengan tubuh manusia sangatlah samar dan tidak nyata. Dan tampaknya jarak itu tidak akan bertahan lama. Ternyata itu hanya api monster tingkat tinggi yang memberi saya peringatan palsu. Shoyan menghela nafas, menepuk dadanya yang sedikit takut, mengusap baunya yang masih sedikit sakit dan melangkah maju. Kalau begitu, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan api surgawi yang padat. Shoyan menggoyangkan penguasa api surgawi, kemudian menyatukan api surgawi menjadi 3. Segera 3 warna api melayang keluar dari penguasa tebal itu dan berdiri dengan tenang di atas penguasa itu. Saat ini api biru pada kedua pria berpakaian putih itu tiba-tiba menyusut drastis.
Di bawah tekanan tak kasat mata dari gabungan api surgawi milik Xiaoyan, seolah-olah mereka secara alami takut pada api surgawi yang sesungguhnya. Segera api surgawi memasuki penguasa dan bergabung menjadi satu kemudian memadat. Bagaimanapun pencapaian Xiaoyan di bidang api surgawi tidak tertandingi. Bahkan api binatang tingkat tinggi dapat memadat menjadi keadaan cair. Jadi mengapa api surgawi tidak bisa? Pada saat ini pikirannya bergerak dan 3 jenis api surgawi segera meresap ke dalam penguasa. Kemudian api yang menyala-nyala memadat menjadi cairan biru abu-abu, mengalir perlahan di tubuh penguasa abadi api surgawi. 8 ekstrim surga, puncak dari segala sesuatu. Transformasi timbal balik yin dan yang. Saat Xiaoyan meneriakkan kalimat terakhirnya, di depan mata pria berpakaian putih yang tercengang karena aliran api surgawi menjadi semakin lambat dan akhirnya memadat menjadi api beku. Saat api yang menyerupai patung es itu muncul, permukaan batu di sekitarnya tertutupi oleh lapisan tipis serpihan es. Kemudian, rasa dingin menyebar ke segala arah, mengubah udara di sekitarnya menjadi gumpalan asap hitam. Sehingga adegan aneh ini benar-benar menjungkir balikkan imajinasi pria berbaju putih itu. Dan langkahnya ke depan terpaku di tanah, dan dia tidak berani bergerak gegabah lagi. Rahasia surgawi 8 ekstrim sungguh ajaib. Jika saya berlatih sampai pada titik tekad dingin, saya dapat membalikkan yin dan yang. Terima kasih atas nyala api biru yang telah memadat, yang telah memberi saya inspirasi dan memungkinkan saya untuk memahami teknik ini sepenuhnya. Sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada Anda, saya akan meninggalkan Anda dengan tubuh yang utuh. Xiaoyan selalu berpikir bahwa seni surgawi 8 ekstrim hanya dapat meningkatkan kekuatan 3 benda aneh, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada misteri lain. Seni itu benar-benar dapat mengubah dinginnya roh hantu dan menempelkannya ke api surgawi, sehingga membuat api surgawi lebih kuat. Kedua lelaki itu yang awalnya melangkah dengan mantap, sekarang memiliki sedikit keputusasaan di mata mereka. Setelah melihat 2 sahabat lainnya yang hidup atau matinya tidak diketahui, keputusasaan itu hampir menembus ke tulang-tulang mereka, sehingga membuatnya sangat dingin. Awalnya mereka mengira bahwa kepemilikan api surgawi asli milik Xiaoyan cukup mengejutkan, dan itu telah memaksa mereka berdua untuk menggunakan api binatang tingkat tinggi. Dengan resiko mengungkap identitas mereka. Tanpa diduga, Xiaoyan sebenarnya memiliki 3 jenis api surgawi. Akan baik-baik saja jika dia memiliki 3 jenis api surgawi, tetapi ternyata ketiga jenis api surgawi ini bukanlah api surgawi biasa dan mutunya sangat tinggi. Tidak apa-apa jika ketiga jenis api surgawi itu berkualitas tinggi, tetapi bisakah mereka menyatu menjadi satu? Tidak hanya dapat menyatu menjadi satu, tetapi juga dapat mencapai titik ekstrim yin dan yang, memadatkan api surgawi dan membuat kekuatannya semakin besar. Lagi pula, mereka yang memiliki api binatang tingkat tinggi tahu betul bahwa api surgawi yang dipadatkan sama sekali tidak sebanding dengan api binatang yang dipadatkan. Dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan kemampuan pengendalian yang mengerikan, tetapi membutuhkan keterampilan yang menantang surga. Jadi bagaimana mereka bisa melawan hal ini? Sekarang, kedua lelaki berpakaian putih itu telah kehilangan semangat juangnya, dan langkah mereka tampak begitu berat hingga tak mampu mengangkatnya. Bagaimana Anda bisa memiliki 3 jenis api surgawi secara bersamaan? Pria berpakaian putih itu menunjuk Xiaoyan. Jari-jarinya gemetar terus-menerus dan tekad yang mendukungnya di dalam hatinya telah runtuh. Namun Xiaoyan menatap mereka berdua dengan ekspresi bagaikan kucing yang sedang bermain dengan tikus. Lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Jika nanti kalian mati lebih lambat, mungkin saya bisa memberitahu Anda alasannya." Sambil berbicara, Xiaoyan menyeret penguasa api surgawi dengan punggung tangannya dan mendekati kedua pria berbaju putih itu selangkah demi selangkah. Saat penguasa yang diselimuti api es itu meninggalkan sabu es di tanah,
Mereka melihat ekspresi tertawa Sioyen lebih mengerikan daripada iblis yang ganas. Terutama suara penguasa raksasa yang bergesekan dengan tanah yang bahkan lebih mengerikan. Kedua pria berpakaian putih itu menelan ludah dan ingin mengangkat tangan untuk menyerang beberapa kali. Tetapi mereka tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Mereka mundur perlahan, tanpa sadar mencoba menjauhkan diri dari Sioyen, sehingga mereka merasa sedikit lebih aman. Kalian alkemis kan? Sioyen berhenti sejenak, tetapi tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam, menyapu lengan baju kedua pria itu. Meskipun dia tidak melihat apa-apa, tatapan Sioyen masih membuat pria berpakaian putih yang telah melepaskan lencana itu merasakan hawa dingin di hatinya. Dan dia tanpa sadar mengikuti tatapan Sioyen ke lengan bajunya. Sepertinya tebakan saya benar. Saya tidak menyangka bahwa pasukan alkemis akan berusaha keras untuk menyingkirkan lambang Dodi bintang 4 seperti saya. Dan yang melakukannya adalah 4 alkemis Dodi bintang 5. Sungguh suatu kehormatan bagi saya dan saya jadi penasaran. Kekuatan manakah yang bisa begitu murah hati? Setiap kata yang diucapkan Sioyen bagaikan sambaran petir menyambar kedua pria berpakaian putih itu dan wajah mereka menjadi pucat. Anda berbicara omong kosong. Alkemis yang mana? Sungguh lelucon. Kekuatan mana yang rela mengirim alkemis untuk memusnahkan anak seperti Anda? Apakah Anda benar-benar terlalu memikirkan diri Anda sendiri? Pria berpakaian putih itu membalas, tetapi kata-katanya terdengar sedikit kasar namun lemah. Jika kalian bukan alkemis, mengapa pada awalnya kalian hanya takut pada api surgawi saya? Tetapi ketika api surgawi saya terbagi menjadi 3, kalian pun berhenti. Dan setelah ketiga api surgawi saya melebur menjadi 1, ekspresi kalian membeku lagi, bahkan kehilangan semangat juang Anda. Sioyen terus mendesak. Kedua matanya menangkap perubahan pada ekspresi pria berpakaian putih itu. Kalau saja Anda bukan orang yang sangat mengenal api langit dan bumi, Anda mungkin akan sedikit takut setelah melihat ini. Tapi Anda pasti tidak akan begitu bingung, benar kan? Siapa lagi yang paling tahu tentang api langit dan bumi dan paling memahami kekuatannya, kecuali sang alkemis yang sangat mencintai api? Setiap kata-kata Sioyen bagaikan anak panah yang menembus jantung, yang menusuk pria berbaju putih. Mendengar itu, orang-orang berbaju putih hampir tidak punya cara untuk membantah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa selain kekuatan Sioyen yang luar biasa, dia juga sangat teliti. Memang benar bahwa tidak ada orang yang biasa-biasa saja di bawah reputasi yang hebat. Kali ini mereka telah terbalik di sekelokan. Kecuali Sioyen bisa mendekat, mungkin masih ada secercah harapan. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa diucapkan, kan? Apakah Anda akan duduk saja di sana dan menunggu kematian? Ataukah Anda akan menunggu saya mendekat lalu memberi saya pukulan mematikan? Ketika Sioyen berada beberapa langkah dari mereka berdua, dia tiba-tiba berhenti dan berkata sambil tersenyum. Begitu Sioyen selesai berbicara, kedua pria berbaju putih itu langsung berubah warna. Tubuh mereka yang tak bergerak mulai bergerak tak terkendali dari dalam keluar. Mereka menatap Sioyen seolah-olah mereka telah melihat hantu. Harapan bahwa mereka telah terlihat langsung sirna dalam sekejap. Mereka tiba-tiba terangkat ke udara dan kekuatan jiwa mereka mengembun menjadi jarum, menusuk ke arah lautan kesadaran Sioyen. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat mundur, mencoba untuk mengangkat rekan-rekan mereka yang terluka parah dan mundur. Melihat itu, Sioyen tidak menyangka bahwa pria berbaju putih itu akan menggunakan serangan jiwa dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak bisa bereaksi dan hanya berdiri di sana tanpa bergerak seperti patung kayu. Saya benar, ada peluang. Kedua lelaki berpakaian putih itu memiliki kilatan kegembiraan di mata mereka. Berbalik dan menendang dantian Sioyen di perut bagian bawah dengan jari-jari kaki mereka terangkat ke udara. Dengan racun di titik pendaratan yang tidak kenal ampun, jika gerakan ini berhasil, kultivasi Sioyen akan hancur total dan dia akan menjadi ikan di talenan
yang akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Saat jari-jari kaki mereka hendak mengenai sasaran, kedua pria berbaju putih itu bahkan bisa merasakan sentuhan kulit Xiaoyan. Namun saat kegembiraan itu tumbuh, ekspresi di wajah mereka tiba-tiba berubah. Saat kedua pria berpakaian putih itu menemukan bahwa setelah kekuatan jiwa alam kaisar tahap tengah mereka yang telah terhubung dengan jarum jiwa, menembus lautan keseran jiwa Xiaoyan, itu seperti sungai yang bertemu dengan laut, sehingga itu sama sekali tidak dapat mengguncang jiwa Xiaoyan. Sebaliknya, kekuatan abu-abu di lautan keseran jiwa Xiaoyan memantulkan kembali sebagian serangan jiwa mereka, yang membuat kedua orang yang sama sekali tidak siap itu tertusuk jarum jiwa mereka sendiri. Tubuh mereka tiba-tiba menegang dan otak mereka kacau. Jari-jari kaki yang menggantung di udara menempel di pakaian Xiaoyan seperti membatu, tidak dapat bergerak maju lebih jauh. Bagaimana rasanya diserang oleh jiwa yang menyerang balik? Rasanya tidak enak, kan? Senyuman jenaka mengembang di bibir Xiaoyan, namun kakinya tidak kenal ampun, dan dia membalas dengan serangkaian tendangan, melemparkan kedua lelaki itu ke udara seperti bola dan menyebabkan mereka terbalik beberapa kali sebelum mendarat dengan keras di samping kedua lelaki lainnya yang terluka parah sambil menimbulkan kepulan debu. Saat ini, otot kedua pria berpakaian putih itu berkedut cukup lama, sebelum mereka nyaris tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang hebat akibat serangan balik jiwa mereka. Mereka mengangkat kepala bersama kedua rekannya dan menatap Xiaoyan yang berjalan santai ke arah mereka. Tapi mereka tak bisa mempercayai mata mereka. Apakah Xiaoyan ini benar-benar hanya berada di tahap akhir bintang 4? Apakah Dodi bintang 4 akhir dapat dengan mudah mengalahkan 4 Dodi bintang 5 sendirian? Apakah ada juga teknik yang menentang surga yang dapat membuat beberapa jenis api surgawi hidup berdampingan dan bergabung menjadi satu? Apakah bisa juga menangkal serangan jiwa dari alam kaisar tingkat tengah? Apakah mungkin? Ini sungguh luar biasa. Kedua pria berpakaian putih itu terdiam beberapa saat, menatap Xiaoyan yang berdiri di depan mereka. Namun ada keterkejutan yang tak tertandingi di mata mereka. Lalu mereka bertanya dengan suara yang sedikit gemetar. Bagaimana menurut Anda kita akan mendapatkan pukulan terakhir? Karena kalian adalah alkemis, kalian tidak akan secara membabi buta memilih serangan yang tidak berarti dalam menanggapi ancaman api surgawi. Juga karena kalian adalah alkemis, serangan jiwa kalian pasti tidak akan lebih lemah dari serangan semangat juang kalian. Dalam situasi hidup atau mati, serangan jiwa tidak diragukan lagi merupakan yang paling sulit untuk dipertahankan. Dan ini mungkin merupakan alat tawar-menawar terbesar Anda. Xiaoyan melirik mereka dan sedikit rasa kasihan dan melanjutkan. Sayangnya, kalian telah mengabaikan masalah yang fatal karena saya juga seorang alkemis. Kami tidak mengabaikannya dan menyadari keberhasilan Anda dalam kompetisi alkimia pemula. Kami hanya berpikir bahwa Anda masih muda dan tidak serius. Dan jika Anda teralihkan oleh semangat juang dan memberikan obat, Anda pasti akan kehilangan fokus pada yang satu dan fokus pada yang lain. Kekuatan jiwa dan keterampilan bertarung jiwa Anda jelas tidak sekuat semangat juang dan keterampilan bertarung Anda. Pria berpakaian putih itu mendesah, tidak lagi merasa khawatir dan mengatakan semua yang ada dalam pikirannya. Alasan Anda sepenuhnya benar. Meskipun beberapa dari mereka telah dikalahkan olehnya, Xiaoyan tetap mengagumi kejujuran mereka. Namun ada pengecualian untuk segalanya, dan sayalah pengecualian itu. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa serangan jiwa saya tidak lebih buruk dari serangan semangat juang saya. Saya dapat melihat bahwa sejak mereka dikalahkan, saya tahu bahwa jika mereka dapat mengembangkan pertahanan jiwa mereka ke tingkat yang tinggi, serangan mereka juga tidak akan terlalu buruk. Pria berpakaian putih itu memuntahkan seteguk darah, menopang dirinya sendiri, menatap Xiaoyan dan berkata, saya hanya ingin bertanya satu hal sekarang. Jenis obat apa yang Anda buat?
Tidak lama setelah saya dipromosikan ke pangkat ke-6. Xiaoyan menjawab dengan rendah hati. Apa? Kelas 6? Keempat pria berpakaian putih itu berseru bersamaan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Karena bagaimana itu mungkin? Baru beberapa tahun sejak kompetisi pemula di Istana Obat, tetapi seni alkimia telah maju ke tingkat ke-6, tingkat kekaisaran. Yang bahkan tidak banyak alkemis kelas 6 di Istana Obat. Ternyata itu merupakan pengecualian. Kami kalah dengan hati yang tulus. Pria berpakaian putih itu menatap Xiaoyan dengan sedikit rasa hormat di matanya. Karena di benua Dodi, kekuatan dihormati dan Xiaoyan sepenuhnya memenuhi syarat untuk dikagumi. Lalu, haruskah Anda menyebutkan nama orang di balik ini? Meskipun Xiaoyan tahu bahwa akan sulit mendapatkan apapun dari keempat orang itu, dia masih ingin tahu kekuatan mana yang ingin membunuhnya. Meskipun kami mengagumi bakat dan kemampuan Anda, setiap keluarga memiliki aturannya sendiri, dan setiap anggota memiliki peraturannya sendiri. Maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan Anda. Pria berpakaian putih itu berjuang untuk berdiri. Masih ada sedikit darah di kerah putihnya, tetapi seluruh sikapnya telah berubah. Sekarang, setelah dia mengungkapkan identitasnya sebagai seorang alkemis dan kehormatan sebagai seorang alkemis mencegahnya untuk membungkuk saat ini. Bahkan, jika Anda tidak mengatakannya, berdasarkan percakapan dan temperamen Anda yang luar biasa, kekuatan yang dapat menggerakkan 4 alkemis Dodi bintang 5 seperti Anda secara bersamaan, pastilah sekelompok alkemis dan kekuatan yang sangat besar, dan tidak banyak kekuatan besar di benua Dodi. Lupakan saja, karena kita berdua alkemis, saya tidak akan menyiksa Anda untuk mendapatkan pengakuan. Xiaoyan awalnya tidak menyangka bisa mengorek rahasia dari keempat orang itu, tetapi karena mereka berani menyerangnya, jadi mereka harus menanggung amarahnya. Sebagai tanda penghormatan kepada sesama alkemis, saya akan membiarkan kalian mati di bawah kemampuan bertarung jiwa saya yang terkuat. Terima kasih banyak. Sebagai balasannya, saya punya pesan untuk Anda. Menghadapi hidup dan mati, pria berbaju putih menjadi lebih berpikiran terbuka. Meskipun kami kalah, kami telah menyebarkan pesan dengan cara yang unik. Jalan di depan bergantung pada keberuntungan Anda. Saya makan makanan kaisar dan ikut merasakan kekhawatirannya, dan saya tidak menyalahkan Anda. Ayolah. Xiaoyan menunggu dengan penguasa di tangannya. Mendengar itu, keempat pria berpakaian putih itu saling memandang, berdiri, dan 4 api binatang tingkat tinggi berwarna biru tua mengembun di tangan kanan mereka. Kemudian mereka mengeluarkan raungan panjang dan menghantam dada Xiaoyan melalui udara. Begitu tinju itu dilayangkan, lelaki berpakaian putih itu melangkah maju dengan lebar. Lalu pedang salju itu muncul kembali, terlepas dari tangannya. Dia menebas ke arah Xiaoyan. Begitu pedang salju itu lepas dari tangan mereka, keempat pria berbaju putih itu meraung bersamaan. Kemudian, 4 kekuatan jiwa menempel pada bila-bila yang bersinar itu, membentuk cahaya pedang tak kasat mata yang panjangnya 10 kaki. Dan cahaya itu tiba lebih dulu. 1 langkah di depan angin tinju dan menciptakan angin kencang di depan Xiaoyan yang mengarah langsung ke tenggorokan Xiaoyan. Jika keempat orang yang berada dalam kondisi puncak di awal menggunakan api binatang dan kekuatan jiwa untuk menyerang saya mungkin tidak akan lolos begitu saja. Meskipun kekuatan mereka masih ada, tingkat cedera mereka bervariasi dan sulit untuk membentuk kekuatan yang seimbang melalui serangan gabungan. Jadi peluangnya kecil. Pikiran Xiaoyan terus berpacu, matanya menyipit, menatap cahaya bilah pedang yang meluas dengan cepat di depannya. Chang Qionghan bergerak sesuai keinginannya, menyapu ke arah keempat orang itu bermaksud menyerang dari belakang untuk mencegah keempat orang itu menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Penguasa api surgawi di tangan Xiaoyan menebas dengan 1000 tebasan tanpa terlihat dan langsung bertabrakan dengan cahaya bilah pedang yang tak terlihat. Segera suara pedang dan penguasa berat yang saling beradu terdengar berturut-turut. Kaki Xiaoyan tertanam kuat di tanah dan dia didorong mundur oleh kekuatan yang dahsyat itu.
sehingga sepatunya yang kokoh bergesekan dengan tanah, menghasilkan suara yang keras. Soyen bahkan bisa merasakan sensasi kasar pasir dan batu di telapak kakinya setelah sepatunya haus. Dengan kekuatan gabungan 4 dodi bintang 5, meskipun kekuatan mereka tidak dapat mencapai puncaknya karena cedera, mereka masih sangat kuat. Soyen mundur ratusan kaki sebelum menetralkan kekuatan keempat orang itu dalam cahaya pedang. Tetapi kekuatan jiwa dalam cahaya pedang menembus penguasa abadi api surgawi dan menghantam pertahanan jiwa Soyen dengan keras, yang membuat pikiran Soyen menjadi kabur dalam sekejap. Pada saat yang sama, Chang Kyung-han milik Soyen juga melibatkan keempat orang itu. Gelombang darah yang melonjak benar-benar melewati tubuh beberapa orang tanpa hambatan apapun, menghancurkan jiwa dan lautan kesadaran keempat orang itu, sehingga darah mengalir keluar dari 7 lubang dan menetes di senyum di sudut mulut mereka. Tetapi tubuh keempat orang itu masih berdiri sehingga terlihat sangat aneh. Tidak bagus. Soyen tiba-tiba tersadar. Mereka berempat telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk serangan ini dan mempertaruhkan segalanya tanpa menahan diri sama sekali. Jadi mereka telah menerima niat untuk mati. Saat Soyen mengerti, dia juga tersadar kembali. Pedang salju yang bersiul itu telah menembus udara dan cahaya tajam pisau itu membuat Soyen merasakan dingin yang menusuk di ujung hidungnya. Dengan terburu-buru, Soyen tidak sempat berpikir. Tubuhnya secara naluriah memacu semangat juangnya. Kemudian menusukkan kaki kirinya ke permukaan batu hingga ke mata kakinya. Dan dia melangkah mundur dengan kaki kanannya. Setengah membungkuk, Soyen memegang penguasa api surgawi dengan kedua tangan dan langsung menghadapi pedang salju dengan momentum yang dahsyat. Saat pedang dan penggaris itu bertabrakan dan angin kencang dari pedang itu meniup pakaian Soyen dengan erat di tubuhnya. Bahkan kekuatan serangan putus asa dodi bintang 5 pada pedang salju itu membuat lengan Soyen mati rasa dan kakinya tidak bisa lagi menopangnya. Seluruh tubuhnya terangkat dari tanah dan tersapu lurus ke belakang. Namun sosok Soyen masih berada di udara dan keempat tinjunya yang terdiri dari api binatang tingkat tinggi jatuh dari langit seperti palu perang, menghantam kepala Soyen dan menghalangi jalan mundur Soyen. Sekarang, di depan Soyen ada pedang salju yang kuat. Di atasnya ada tinju yang berat dan di belakangnya ada tebing yang tidak bisa ditebus. Tidak peduli bagaimana Soyen melihatnya, sepertinya dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Dan setidaknya dia harus membayar harga yang mahal. Tampaknya kita tidak boleh meremehkan musuh yang tampaknya telah kalah, terutama pasukan yang dikirim oleh pasukan besar, bahkan ketika kemenangan sudah dalam genggaman kita. Soyen tersenyum pahit dalam hatinya, tetapi pada saat ini semangat keras kepala untuk tidak pernah menyerah meledak di tulang-tulangnya. Dan Soyen mengabaikan gangguan doki di tubuhnya dan membalikkannya, menghentikan tubuhnya yang terbelakang secara tiba-tiba. Dia salah langkah dan penguasa api surgawi mengikuti momentum pedang salju yang melewatinya, membawa serta pecahan pakaian Soyen di dadanya dan terbang ratusan kaki jauhnya, mendarat di tebing di kejauhan dan menghilang tanpa jejak. Jika dia terkena pisau ini, akibatnya akan mengerikan. Tetapi Soyen tidak punya waktu untuk gugup karena keempat tinju dari langit sudah mendekat. Setelah menelan darah yang berasal dari serangan balik semangat juangnya, Soyen menyipitkan matanya sedikit. Dan saat kakinya menyentuh tanah, tubuhnya tidak mundur tetapi bergerak maju. Dan Soyen langsung melemparkan penguasa api surgawi dengan tangannya. Dan tubuh penguasa yang tebal memainkan peran besar saat ini, hanya menghalangi 2 angin tinju. Kemudian Soyen berada di udara tiba-tiba memutar punggungnya, dan api surgawi yang melilit tinjunya menghantam 2 angin tinju lainnya. Di satu sisi ada serangan berkekuatan penuh dengan tekad untuk mati, dan di sisi lain ada respon yang tergesa-gesa. Meskipun hasilnya sudah jelas, tapi tubuh Soyen terbanting keras ke tanah karena guncangan semangat juangnya, menimbulkan awan debu, dan kekuatan yang tersisa masih ada di sana.
Kemudian dia meluncur di sepanjang permukaan batu sejauh ratusan kaki, dengan separuh tubuhnya jatuh di luar tepi tebing sebelum dia berhenti. Tangan Xiaoyan yang urat-uratnya terlihat mencengkeram erat batu-batu tebing yang menonjol, dan tubuhnya setengah tergantung di tebing tanpa bergerak. Bagaimanapun, angin tinju aneh dari pria berpakaian putih itu terus menembus ke dalam tubuhnya, dan semangat juang yang sudah tidak teratur di dalam tubuhnya menjadi semakin kacau. Bahkan api surgawi tidak memiliki kekuatan tersisa karena penggunaan yang berlebihan. Jari-jari yang mencengkeram batu dengan erat mulai gagal karena beban dan meluncur turun sedikit demi sedikit, sambil memalingkan kepalanya untuk melihat tebing tanpa dasar. Dengan awan putih berarak di kakinya, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Tanpa doki untuk melindungi tubuhnya, bahkan jika dia adalah seorang dodi, nasibnya tidak akan jauh lebih baik daripada orang biasa. Tepat saat telapak tangan kiri Xiaoyan terlepas dari batu, hanya menyisakan 5 jari tangan kanannya yang saling bertautan. Xiaoyan tiba-tiba merasakan sedikit getaran dalam dantiannya, dan kekuatan api surgawi yang telah mengering dan belum pulih mulai menghasilkan kekuatan baru. "Xiaoyi, Anda bangun!" Xiaoyan sangat gembira. Dia tidak menyangka Xiaoyi akan sadar kembali dan membantunya di saat kritis ini. Xiaoyi telah menelan 3 api surgawi sebelumnya dan menjadi lebih kuat ketika mereka menyatu. Namun tampaknya dia tidak dapat menyerap kekuatan sekuat itu sekaligus, sehingga dia telah tertidur untuk waktu yang lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Jadi kemungkinan dia terbangun ketika dia melihat bahwa Xiaoyan dalam masalah. Jadi Xiaoyan sangat gembira dan melihat ke dalam dantiannya, hanya untuk menemukan dengan senyum dan air mata di matanya bahwa sosok gemuk merah muda itu masih meringkuk seperti bola dan tidur nyenyak, dengan sedikit jejak air liur kristal yang menggantung dari mulut kecilnya yang cemberut. Si kecil ini sangat imut. Ternyata Xiaoyi baru saja merasakan bahaya Xiaoyan dan secara naluriah melepaskan kekuatan untuk melindungi tuannya, sehingga Xiaoyan menggelengkan kepalanya, nyaris tak mengerahkan sedikit pun tenaga, dan akhirnya berjuang untuk memanjat. Begitu kakinya menyentuh tanah, Xiaoyan terjatuh terengah-engah, berbaring terlentang, menatap langit yang masih sedikit berwarna biru. Meskipun hanya 1 hari di tempat yang sama dan postur yang sama, tetapi naik turunnya suasana hati Xiaoyan benar-benar berbeda. 4 dodi tahap awal bintang 5 semuanya adalah alkemis. Api binatang tingkat tinggi, kekuatan jiwa luar biasa, keterampilan bertarung tingkat tinggi, dan serangan habis-habisan terakhir yang putus asa begitu kuatnya sehingga mustahil untuk bertahan. Kalau saja tubuh saya tidak sebanding, atau bahkan lebih baik dari ras monster, tamatlah riwayat saya sekarang. Xiaoyan menghirup udara segar dalam-dalam di puncak tebing, membiarkan kesejukan mengalir ke seluruh tubuhnya. Lalu dia menggunakan lengannya yang sakit untuk menopang tubuhnya dan berdiri. Sambil melirik kekacauan di gunung, Xiaoyan menghela nafas, meminum sebotol cairan Qingling, menelan beberapa pil ke dalam mulutnya, dan kemudian dengan cepat membereskan semua barang milik keempat orang itu. Namun seperti dugaan Xiaoyan, keempat orang itu tidak membawa tanda pengenal apapun, dan tidak ada apapun di dalam cincin mereka kecuali senjata dan ramuan. Pasukan besar bertindak bersih dan efisien. Sial, tidak ada jejak sama sekali. Xiaoyan mengumpat beberapa patah kata dan geram, lalu menoleh menatap area berkabut di bawah gunung yang perlahan diselimuti malam, dan sekilas kekhawatiran terpancar di matanya. Keberadaan saya sudah terbongkar, jadi saya tidak bisa tinggal lama di sini. Tapi kemana saya harus pergi selanjutnya? Pikiran Xiaoyan terpacu, namun langkahnya tidak berhenti, menyeret tubuhnya yang belum pulih ke dalam malam yang luas. Tidak lama setelah Xiaoyan pergi, terdengar beberapa suara angin kencang yang bertiup dari tebing di puncak gunung. Kemudian beberapa sosok datang dari jauh dan mencapai puncak gunung hanya dalam beberapa tarikan nafas. Meskipun sosok itu tidak dapat dilihat dengan jelas, orang dapat melihat samar-samar bahwa dia mengenakan jubah putih yang sama seperti beberapa orang sebelumnya.
Dan fluktuasi semangat juang yang menyebar memungkinkan orang untuk merasakan kemarahan. Dan kultivasinya yang mengesankan dari kejauhan. Itu terjadi sangat cepat. Di atas pohon besar yang sangat tersembunyi di hutan jauh di bawah gunung, sosok tubuh setengah bersandar bergumam tak terdengar. Ternyata itu adalah Xiaoyan yang masih terluka. Bukankah Xiaoyan baru saja pergi? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Minar sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.